Ya, sebentar ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Saya harap meskipun sudah suasana liburan, sudah suasana Idul Fitri gitu ya. Lalu kemudian kita kuliahnya dari rumah masing-masing. Mungkin bahkan ada yang sudah mudik ke kampung halamannya masing-masing. Tapi mudah-mudahan tidak apa ya, tidak mengurangi gitu ya makna dari perkuliahan kali ini. Ya memang kalau secara apa sih namanya, secara perkuliahan hari ini belum libur gitu ya teman-teman. Kita baru libur itu di hari Rabu seperti itu. Jadi hari ini dan besok itu masih masuk sebetulnya, tapi memang boleh WFH. Jadi tidak masuk ke kampus gitu ya. Kita masuk lagi ke kampus tanggal 30. Oke, baik kita mulai saja. Baik teman-teman, ini sepertinya kemarin itu saya itu salah menyampaikan materi. Itu harusnya materinya itu yang metabolisme atlet itu di pertemuan keempat. Harusnya kok saya salah pas lihat ya. Nah, sekarang ini adalah yang pembentukan energi pada tubuh manusia ini harusnya pertemuan ketiga karena masih nyambung dengan yang kemarin katabolisme anabolisme gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah kita kita change aja. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari perkuliahan gitu. Jadi memang harusnya ini tuh lanjutan dari yang tentang katabolisme anabolisme, lalu lanjut ke metabolisme atlet begitu ya. Ini kemarin saya udah nyampein metabolisme atlet duluan gitu ya, pas saya lihat, wah kok salah gitu ya. Oke, mohon maaf, jadi kita back gitu ya ke materi yang ini. Oke, sekarang kita bahas tentang bagaimana kita lebih mendalam lagi tentang pembentukan energi pada tubuh manusia gitu ya. Nah, bagaimana? Nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya pencernaan dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, atau misalnya senyawa-senyawa non-gizi yang lainnya. Nah, ini adalah sistem fisiologi yang ada pada tubuh manusia. Ya, ada yang namanya sistem gastrointestinal. Oh ya, teman-teman kalau misalnya suara saya tidak terdengar, eh, tolong dikabari ya di ini aja di apa? Di jangan di chat tapi di sela aja gitu ya. Terdengar kan suaranya atau kurang jelas? Jelas, Ibu. Jelas ya. Oke, oke ya. Nah, kita masuk ke sistem gastrointestinal atau biasa kita sebut dengan digestif atau kita biasa sebut dengan sistem pencernaan. Nah, makanya sistem gastrointestinal ini kita tujuannya itu untuk mencerna dan menyerap makanan gitu ya. Lalu ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu selain paru-paru ada juga kulit gitu ya. Itu juga masuk ke sistem pernafasan. Eh sorry, kok kulit? Kulit itu maksudnya ke sistem ekskresi ya. Paru-paru itu masuknya sistem pernafasan hanya paru-paru untuk menyerap dan mengeluarkan oksigen gitu ya yang fungsinya untuk kebutuhan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Sistem kemih atau ekskresi. Nah, ini baru ya. Ekskresi ini sebenarnya beda ya sama anus. Kalau anus itu masuknya gastrointestinal karena sisa pembuangan, sisa pencernaan. Kalau sistem kemih ini adalah ginjal, kandung kemih, ureter. Nah, itu satu 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 golongan gitu ya dari ginjal untuk mengeluarkan sisa-sisa hasil ekskresi. Biasanya contohnya adalah urin gitu. Atau yang lain contohnya adalah kulit. Sisa ekskresi apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk keringat gitu ya. Itu juga masuk ke sistem ekskresi atau paru-paru. Paru-paru juga masuk sistem ekskresi karena apa? Dia mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan zat sisa dari tubuh. Jadi yang zat sisa tubuh itu adalah ginjal, lalu kemudian kandung kemih, lalu kemudian ginjal dan kandung kemih itu satu urutan gitu ya, satu sistem, lalu kemudian paru-paru dan kulit gitu ya, untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak digunakan oleh tubuh, hasil metabolisme biasanya. Tapi beda, kalau anus itu masuknya ke sistem gastrointestinal. Lalu ada sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu adalah sistem pembuluh darah dan jantung biasanya. Makanya
Ini tuh, sistem-sistem ini tuh jadi kalau di kedokteran itu jadi spesialisasinya masing-masing. Sistem gastrointestinal tuh ada spesialis penyakit dalam, gastrointestinal, kalau sistem pernapasan tuh dokter spesialis paru, ekskresi itu dokter urologi misalnya, atau dokter kulit, SPDVE gitu ya. Kalau sistem kardiovaskuler itu biasanya jantung dan hubungannya dengan pembuluh darah semuanya. Jadi untuk mendistribusikan oksigen dan produk-produk metabolisme. Jadi oksigen yang diserap oleh paru-paru kemudian disalurkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah ya. Nah, lalu kemudian ada sistem reproduksi untuk menjaga kelestarian spesies, untuk menurunkan, apa ya, keturunan DNA kita gitu ya. Lalu ada sistem saraf dan endokrin. Sistem saraf dan endokrin itu, jadi dia itu beda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah tuh dialirkannya itu melalui darah. Kalau sistem saraf dan endokrin itu melalui hormon biasanya gitu ya, atau kelenjar hormon dan sistem saraf yang ada di dalam tubuh. Itu juga sama untuk menyalurkan, sinyal ke seluruh tubuh, gitu ya. Nah, jadi untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi sistem lain, gitu, ya. Nah, ini adalah sistem-sistem fisiologi yang ada pada tubuh manusia, begitu. Tapi kita akan fokus ke sistem di sini untuk energi berarti ke gastrointestinal, ya, seperti itu. Nah, kemarin ini mungkin sedikit sudah dibahas di pertemuan kedua tentang bagian-bagian sel dalam tubuh manusia. Perlu kalian ingat juga, balik lagi bahwa sel manusia ini sifatnya adalah eukariot ya. Berarti dia ada dinding inti, dinding sel pada intinya. Nah, ini makanya dia ada inti sel. Beda sama prokariot ya. Dia tidak mempunyai inti selnya seperti itu ya. Nah, jadi, di dalam sel ini ada yang penting yang namanya mitokondria. Mitokondria tuh untuk menghasilkan energi atau bukan membuat, apa ya, me bukan menghasilkan, membentuk energi untuk sel dan nantinya efeknya akan ke seluruh tubuh gitu ya. Dan ini adalah bentuk sel membran. Bentuk sel membran ini fungsinya kalian pasti mungkin udah ya di metabolisme kita ulang aja. Tujuannya adalah untuk transport biasa itu transport cairan, bisa itu transport, energi, bisa itu transport, zat dari luar ke dalam sel atau dari dalam ke luar sel dengan bantuan protein. Ingat ya, di sini itu maksudnya bukan protein kasar yang diukur dengan KLDA di makanan, bukan, tapi protein pembawa atau carrier untuk membawa, eee zat-zat nutrisi atau cairan dari luar ke dalam atau sebaliknya gitu untuk keberlangsungan hidup selnya ya. Dan yang intinya itu adalah nukleus yang merupakan inti dari sel itu sendiri ya. Nah, sistemnya ini membran sel ini lipid bilayer gitu ya. Makanya ada dua nih. Nah, ada dua ya, ada ini gitu, ya. Jadi, kenapa nggak single layer, karena kalau single layer, kan yang di sini dia itu, eee, apa ya, dia itu, takut lemak, suka lemak, yang ini suka air. Makanya dia dua-duanya bisa saling jadi kalau bilayer itu bisa me mengambil atau mentransportasikan zat-zat baik itu yang larut lemak maupun larut air. Kalau single layer berarti cuma bisa salah satu, baik itu larut lemak atau larut air saja gitu ya yang bisa masuk. Oke, begitu ya. Nah, dan mitokondria itu di dalamnya ada yang bergulung-gulung seperti ini. Ini namanya matriksnya gitu. Ya, ini hanya ngulang aja. Oke. Nah, kemarin katabolisme kan sudah gitu ya, ada glikolisis yang kita sudah bahas sama-sama, ada dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, ada siklus Krebs dan transport elektron ya. Ini kemarin udah dibahas sedikit juga gitu ya. Nah, yang terpentingnya adalah ATP atau adenosin trifosfat. Kemarin udah ya. Nah, terus kemudian ketika dihidrolisis, ATP diubah menjadi ADP. Hidrolisis berarti kan penghilangan satu senyawa fosfat menjadi awalnya 3 fosfat menjadi 2 fosfat
gitu ya. Nah, ATP ini membebaskan energi yang secara langsung ke proses kontraksi otot, transport aktif maupun pembentukan senyawa kimia. Nah, setelah itu kemudian ADP ini dihidrolisis lagi, maka fosfatnya hilang satu lagi dari ADP menjadi AMP atau adenosin monofosfat yang dia akan membebaskan lebih banyak energi lagi gitu ya. Nah, ini kemarin udah gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari ATP. Jadi ATP ini oke. Nah, ATP ini digunakan di seluruh sel. Sekitar 27%-nya digunakan untuk membentuk protein, 2%-nya oleh natrium, KATPase untuk membantu potensial membran. Jadi agar membrannya itu bisa terus melakukan transport. Kemudian 9%-nya oleh proses gluconeogenesis, 6%-nya oleh Ca2 plus ATPase, dan 5%-nya oleh miosin ATPase serta 3%-nya oleh ureagenesis atau pembentukan senyawa urea. Nah, ini adalah penggunaan ATP oleh selnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke oksidasi biologis. Oksidasi biologis ini terjadi di mana? Di mitokondria. Jadi, semua proses tersebut itu terjadinya di mitokondria. Namanya juga oksidasi. Kalian udah belajar ya, oksidasi itu adalah hilangnya hidrogen atau hilangnya elektron, ya. Nah, jadi ada namanya karena oksidasi itu hilangnya hidrogen, maka bisa kita sebut juga sebagai dehidrogenasi gitu ya. Nah, dehidrogenasi ini si NAD+ ini dan NADP+ dia awalnya kan bentuknya belum belum bergabung dengan hidrogen. Tapi dia masih senyawanya satu tuh ya, masih belum ikatan, berarti belum teroksidasi, belum terdehidrogenasi. Jadi masih NADP+ dan NAD+. Nah, kemudian setelah proses dehidrogenasi, dia kemudian mengambil hidrogen sehingga membentuk NADH dan NADPH. Atau NADH itu singkatan dari dihidronikotinamid adenin dinukleotida. Sedangkan kalau misalnya NADPH adalah dihidronikotinamid adenin dinukleotida fosfat ya. Itu. Nah, kemudian NADPH ini menjadi bahan bakar untuk siklus Krebs atau proses katabolisme selanjutnya gitu. Ya, itu adalah proses oksidasi biologis. Ya. Nah, ini tahapan dari glikolisis gitu ya. Nah, glikolisis itu dimulai dari glukosa ya. Glukosa kemudian dioksidasi oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat. ATP-nya menjadi ADP. Lalu glukosa 6-fosfat dia berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat dia dioksidasi lagi oleh ATP lagi menjadi fruktosa 1,6 di fosfat. Berarti kalau glukosa kan awalnya itu 6 ya, glukosa cincinnya 6. Ketambahan fosfat dari sini ATP kan. Nah, ATP kan awalnya ATP 3 fosfat berubah dioksidasi menjadi ADP. Berarti satu fosfatnya masuk sini gitu kan. Nah, terus kemudian berubah bentuk menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat dioksidasi lagi menjadi 1,6 difosfat. Fosfatnya ada 2. Berarti ada ketambahan yang dari sini, dari ATP. Gitu, ya. Nah, terus kemudian dia akan ada 2 jalur. Tapi jalurnya sama aja. Cuma dia akan menghasilkan 2 asam firufat tadi, gitu ya. Menjadi PgAl ya. PgAl itu adalah dioksidasi lagi oleh NAD+ gitu ya, menjadi ini fosfogliserat dehida. Lalu kemudian fosfogliserat dehida bukan dioksidasi karena ini dari ADP ke ATP, berarti direduksi ya. Ada pengurangan satu fosfat.
Nah, BPGA ini karena dari ADP berubah menjadi ATP. Berarti ada penambahan satu fosfat sedangkan si BPGA-nya hilang satu fosfatnya kan. Nah, jadi bifosfogliserat. Bifosfogliserat direduksi lagi menjadi PGA atau fosfogliserat. Nah, fosfogliserat direduksi lagi menjadi asam piruvat. Nah, sehingga dari satu proses glikolisis satu glukosa, molekul glukosa, dia akan menghasilkan 2 ATP. 2 ATP-nya dari mana? Ups, sorry. Ini nomor 1, ini nomor 2 ATP-nya. Ya, 2 NADH dari mana? Kan ATP yang ini kok ini ada. ATP yang ini kan dipakai lagi tadi. Jadi enggak, ya, jadi tetap 2 ATP. 2 NADH dari mana? Ini nomor 1, ini nomor 2, ya. Dan asam piruvat dari mana? Ini nomor 1, ini nomor 2, gitu ya. Dan ini kenapa terjadi proses glikolisis yang menghasilkan dari satu molekul glukosa menjadi 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam piruvat. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif itu eh, tempatnya kalau ini glikolisis tempatnya di sitoplasma dan mitokondria di sel. Kalau misalnya dekarboksilasi oksidatif, dia tempatnya di mana? Dia tempatnya di mitokondria. Di bagian mana? Di bagian membran luar, di sininya ini yang coklat, membran dalam yang ini, atau di matriksnya yang melingkar-lingkar seperti ini. Ya. Nah, tadi proses dari glikolisis itu lanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis ini adalah hasilnya 2 asam piruvat. Berarti di dekarboksilasi oksidatif, 2 asam piruvat tadi akan berubah menjadi 2 asetil CoA. 2 asetil CoA dengan cara apa? Dioksidasi oleh NAD+ menjadi NADH dengan bantuan koenzim A dan menghasilkan juga 2CO2 gitu ya. Jadi hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil CoA karena ada 2 piruvat hasil dari glikolisis gitu ya. Lalu 2 NADH, oke. Kan NADH-nya yang mana? Yang ini 2 ya. Lalu 2 CO2 yang ini. Gitu. Ya. Hasilnya adalah asetil CoA. Ya. Oke, itu tahapan yang kedua. Jadi dari glikolisis masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Nah, dari dekarboksilasi oksidatif yang hasilnya asetil-CoA itu masuk ke mana? Masuk ke siklus Krebs. Ya, di sini. Nah, siklus Krebs itu nama lainnya bisa citric acid cycle atau tricarboxylate acid cycle atau TCA itu trichloroacetic cycle atau Krebs cycle nama lainnya atau Saint George Krebs cycle gitu. Nah, jadi itu apa? Jadi hasil dari dekarboksilasi oksidatif masuknya ke sistem Krebs yaitu siklus yang digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi ya. Nah, siklus Krebs ini adalah tahap kedua dari respirasi sel gitu ya. Tadi tahap pertama itu adalah glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap keduanya adalah kan dari glukosa tadi, glukosanya dari glikolisis. Siklus Krebs ini merupakan tahapan kedua gitu ya. Nah, dia basic awalnya adalah tadi asetil CoA hasil dari dekarboksilasi oksidatif gitu. Ya. Nah, jadi eh nah, ini bentuknya ya. Ini luar biasa panjang gitu ya teman-teman. Kalau mau dihafalkan itu coba deh. Saya nggak kemarin sih, beberapa bulan yang lalu saya nemu Instagramnya. Emang itu Instagramnya anak kecil, tapi anak kecilnya hebat banget. Namanya Nala. Coba deh kalian mungkin pernah lihat Instagramnya Nala. Dia anak kecil 5 tahun tapi udah hafal siklus Krebs. Jadi dia buat nyanyi itu si siklus Krebsnya biar hafal.
Luar biasa gitu ya, bocah 5 tahun hafal siklus Krebs gitu ya. Jadi dimulai dari kan tadi hasilnya asetil-CoA ya, hasil dari si, dekarboksilasi oksidatif. Asetil-CoA dioksidasi menjadi sitrat, menghasilkan, CoA oleh bantuan enzim sitrat sintase. Sitrat dioksidasi menjadi cis akonitat dengan bantuan enzim akonitase. Lalu cis akonitat masih dengan bantuan enzim akonitase dan tambahan air dia akan berubah menjadi isositrat. Isositrat kemudian dioksidasi karena dia ada ketambahan H ya, dioksidasi oleh NADH dan bantuan enzim isositrat dehidrogenase menghasilkan alfa ketoglutarat. Lalu kemudian alfa ketoglutarat kemudian dia oksidasi lagi dengan bantuan NADH menjadi suksinil CoA. Nah, suksinil dan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil CoA ini kemudian diubah lagi dari GDP itu dengan dioksidasi lagi menjadi suksinat dengan bantuan enzim suksinil CoA sintetase dengan bantuan GDP menjadi GTP ya. Nah, GDP itu apa? Guanosin trifosfat. GDP guanosin difosfat. Kalau tadi ATP adenosin trifosfat gitu ya. Nah, hasil suksinat ini kemudian diubah menjadi fumarat ya dengan bantuan koenzim Qi dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, dari fumarat kemudian masuk air, dibantu air dioksidasi menjadi malat oleh bantuan fumarase. Nah, si malat ini kemudian dioksidasi lagi oleh NADH dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Lalu kemudian oksaloasetat berubah menjadi sitrat, terus aja muter seperti itu ya untuk si siklus Krebs ini gitu. Coba deh kalian nanti kalau ujian gitu ya, coba kalian hafalinnya. Stepnya adalah buka Instagramnya si Nala anak 5 tahun itu, dia nyanyiin tuh dari mulai sitrat sampai oksaloasetat gitu tahapannya gitu ya. Itu bakal nempel deh gitu. Karena kalau ngafalin gini susah gitu ya. Kalau dinyanyiin itu bisa lebih gampang gitu. Oke. Nah, coba deh buka deh Instagramnya viral kok itu gitu ya. Anak kecil 5 tahun hafal siklus Krebs gitu. Ya. Nah, berarti nanti muter aja terus. Nah, gitu ya tahapan dari siklus Krebs. Dan siklus Krebsnya ini berulang gitu. Ya. Ini tahapan siklus Krebsnya. Nah, siklus Krebsnya ini hasilnya adalah nih 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, 4 CO. Di mana di tahapan ini kita mulai dari 6 NADH. 6 NADH, teman-teman nanti ini sorry ini bukan premium Zoom-nya. Jadi kalau nanti mati mendadak, ini tolong masuk ke link yang sama ya, ke link ini ya, gitu ya. Oke. Jadi, 2 NADH, 2 NADH dari mana? 2 NADH, oke, kita cek dari mana? Dari proses tadi, proses oksidasi malat menjadi oksaloasetat, ini 2 NADH. Terus dari proses oksidasi asam alfa ketoglutarat menjadi suksinil, ini juga 2 NADH. Ya. Lalu dari oksidasi isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat 2 NADH. 2, 2, 2. 2 kali 3 berarti terdiri dari 6 NADH. Ya. Nah, lalu kemudian 2 FADH asalnya dari mana? 2 FADH itu asal dari oksidasi dari suksinat ke fumarat. Yang ini hasilnya. Ya. 2 ATP dari mana? 2 ATP hasil dari sini. Dari perubahan suksinil menjadi suksinat dengan bantuan GTP ke GDP gitu ya. Hasilnya adalah 2 ATP. Lalu 4CO2. 4CO2 hasilnya dari mana? Hasil oksidasi isositrat
Ya, menjadi asam alfa ketoglutarat dan oksidasi asam alfa ketoglutarat menjadi suksinil. Nah, yang digunakan sebagai sumber energi kita apa? 2 ATP. Berarti ini tuh dari satu glukosa, dari tadi glikolisis ya. Nah, yang dikeluarkan apa? 4 CO2. Ini tidak kita gunakan ya. Dan yang masuk kan dari siklus Krebs itu masuk ke lanjutannya adalah transport elektron. Nah, yang masuk ke transport elektron apa? Tadi 6 NADH ya dan 2 FADH. Itu yang masuk ke dalam transport elektron. Siklus Krebs terjadinya di mana? Terjadinya di mitokondria. Gitu. Ya, itu adalah tahapan dari siklus Krebs. Oke? Nah, ada yang tanyakan dulu? Silahkan teman-teman. Jadi yang masuk ke transport elektron ini adalah 6 NADH dan 2 FADH. Ya. Oke, Jamal silahkan. Mm-mm. Iya, kan ini asetil CoA-nya 2 kan? Dari mana? Karena basicnya kan asetil CoA-nya 2 nih ya, Jamal ya. Jadi asetil CoA-nya 2 dari mana? Dari sini. Kan DE dihasilkan 2 asetil CoA. DO, sorry. 2 asetil CoA. 2 asetil CoA dari 2 asam pirufat. 2 asam pirufat dari mana? Dari sini glikolisis kan menghasilkannya 2 asam pirufat. Jadi terus-terusan 2 gitu ya. Jadi dari satu glukosa di glikolisis berubah menjadi 2 asam pirufat. Lalu di DO, 2 asam pirufat tadi berubah menjadi 2 asetil CoA. Makanya di siklus Krebs, 2 asetil CoA dia akan terus-terusan, makanya ketika dioksidasi berubah menjadi 2 semua begitu. Jelas? Oke, ya. Jadi jangan lupa kalau siklus Krebs itu menuliskan 2 2 2 gitu ya, teman-teman. Jadi bukan hanya ininya aja. Nah, ini agak-agak miss tadi, agak salah gitu ya. Harusnya tambahin 2 2 2 atau membuat 2 siklus gitu, ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Tentang siklus Krebs. Oke. Jadi tujuannya adalah menghasilkan siklus Krebs itu ATP ya yang kita gunakan. Nah, NADH sama FADH itu masuk ke transport elektron ya. Berapa? 6 NADH dan 2 FADH. Tempatnya sama, masih di mitokondria. Prosesnya gimana? Jadi, tadi kan masuk itu 6 NADH, 2 FADH. Sebentar. Nah, 6 NADH itu masuknya dari mana? Si NADH ini masuk ke dalam membrannya, tapi ini hanya berlangsung di membrannya. Jadi, NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. Kenapa? Karena satu NADH menghasilkan 3 ATP. Berarti kalau tadi 6 NADH itu menghasilkan 18 ATP. Jadi, si NADH ini masuk ke dalam transport elektron prosesnya melalui reaksi redoks gitu ya dengan bantuan enzim ATPase. Ini masuknya masing-masing bisa 2 NADH ke proses ini gitu loh ya. Jadi nanti di convert sama ATPase dari NADH menjadi ATP gitu. Jadi intinya transport elektron itu adalah reaksi redoks nih untuk mengkonvert NADH menjadi ATP saja. Sudah. Nah, satu NADH itu setara dengan 3 ATP. Berarti kalau 6 NADH ya setara dengan 18 ATP gitu. Nah, terus kemudian jadi kalau 10 NADH yang dipakai berarti akan jadi 30 ATP. Nah, FADH itu setara dengan 2 ATP gitu ya.
Nah, sama FADH juga dikonvert oleh ATPase menjadi ATP. Sama, dia siklus redoks. Bedanya apa? Bedanya adalah dia kenapa bisa jadi dua? Karena proses transport elektron, perpindahan elektronnya hanya terjadi 2 kali. Yang FADH itu. Kalau NADH dia 3 kali, makanya menghasilkan ATP-nya menjadi 3 ATP. Kalau FADH karena 2 kali proses transport elektronnya, maka dia akan menghasilkan 2 ATP. Nah, hasilnya adalah kan NADH yang masuk itu adalah 10. Berarti 10 NADH itu kali 3, 30 ATP. Lalu kemudian 2 FADH 2 ATP. Jadi 4 ATP. Jadi totalnya adalah 34 ATP gitu ya. Dan ATP ini yang kita gunakan sebagai energi kita untuk menjalani atau beraktivitas gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman, silahkan. Jadi glikolisis tahapannya ya, setelah glikolisis dekarboksilasi oksidatif, lalu siklus Krebs, lalu transport elektron. Nah, ATP dari transport elektron ini ATP-nya sudah bisa untuk dipakai gitu ya, untuk energi tubuh kita. Ya, ada yang tanyakan lagi? Silahkan teman-teman. Racun. Oke. Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke sistem pencernaan gitu ya. Itu tadi sistem pembentukan energi. Sekarang sistem pencernaan dari masing-masing komponen zat gizi. Oke, jadi apa kan kita makan tuh terus dikunyah oleh mulut, oleh gigi, sorry, lalu dibantu oleh ludah atau oleh lidah gitu ya. Nah, menjadi apa? Menjadi baterai. Ya. Nah, jadi sesaat setelah kita telan gitu ya ke kerongkongan, itu sebenarnya makanan itu belum benar-benar masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, makanan yang berada pada sistem pencernaan itu untuk dihasilkan energi ke seluruh tubuh itu harus diserap oleh usus halus dulu gitu ya. Baru nanti setelah diserap kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh gitu ya. Kalau langsung diserap itu terlalu besar, makanya harus dihancurkan dulu gitu. Nah, ini adalah GI tract atau gastrointestinal tract atau sistem pencernaan manusia. Dari mana? Mulainya ini dari mulut ya. Di dalam mulut, nanti kalau misalnya udah mati, tolong masuk lagi ke link yang sama ya. Lalu ada kelenjar ludah atau saliva glands atau kelenjar saliva. Nah, dikunyah, lalu kemudian dibasahi oleh ludah, lalu diaduk-aduk oleh lidah, lalu ditelan masuk ke esofagus. Dia masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung itu baru dia belum dicerna, tapi dia masih di eh, apa ya, diaduk gitu ya, diaduk. Nah, terus kemudian dengan bantuan beberapa enzim. Nah, enzimnya dari pankreas adanya ya, atau dari kelenjar ini, kelenjar gallbladder itu adalah kelenjar limpa gitu ya. Nah, terus kemudian baru di intestin atau usus halus dia dicerna, diserap gitu ya. Untuk selanjutnya zat gizi yang diserap itu masuk ke seluruh tubuh, diserap di bagian usus halus. Nah, yang tidak diserap ya itu masuk ke dalam kolon atau usus besar. Nah, baru yang tidak terserap masuk ke kolon ini masuk ke anus untuk dikeluarkan gitu ya. Nah, jadi eh seperti itu ya. Nah, jadi yang menghasilkan apa sih namanya hormon atau misalnya menghasilkan kelenjar itu adanya di liver dan pankreas ya. Oke. Nah,
Nah, panjangnya gini, teman-teman. Ini ya. Oke. Nah, jadi di dalam lambung itu ada beberapa proses pencernaan tapi nggak semua, ya. Nah, si pankreas itu akan mengeluarkan adalah senyawa bikarbonat, dia, basa gitu ya, dan enzim yang dapat itu mencerna karbohidrat dan protein saja untuk pankreas, ya. Lalu di sini kelenjar, bile atau kelenjar empedu, dia, dia akan mengemulsifikasi lemak. Jadi, protein dan karbohidrat dan lemak itu di pankreas, lalu si empedu dia juga menghasilkan, eee, emulsifier untuk mengemulsifikasi lemak, gitu. Nah, terus kemudian, dia keluarnya dari mana enzim-enzim tersebut? Keluarnya di usus, kecil atau usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum, gitu. Nah, duodenum itu panjangnya sekitar 25 sampai 30 sentimeter kalau dipanjangkan. Jejunum ini yang paling panjang sekitar 213 sentimeter kalau dipanjangkan, karena kan melingkar di dalam tubuh kita itu. Ilem yang paling panjang yaitu 365 sentimeter, ya. Nah, awalnya digestion atau pencernaan itu terjadinya di duodenum. Lalu setelah itu masuk ke jejunum, mulai diserap si zat gizi tersebut. Dan di ileum itu terjadi proses pencernaan yang paling akhir. Nah, terus kemudian kalau misalnya tidak dicerna, berarti masuk ke dalam usus besar atau kolon di sini untuk kemudian dibentuk jadi feses dan keluar melalui anus. Gitu, ya. Ini adalah sistem pencernaan manusia. Nah, oke. Nah, kita mulai dulu dari mulut ya. Tadi kan in general, kita mulai satu-satu dari mulut. Nah, jadi mulainya kalau kita panjangkan sistem pencernaan kita dari mulut sampai anus itu panjangnya bisa 7 meter. 7,62 meter kalau kita panjangkan. Ya, itu lebih dari tinggi manusia. Tinggi manusia paling tinggi berapa sih? Ya sekitar mungkin, orang Indonesia itu rata-rata kalau laki-laki 170-an, kalau perempuan ya 150 sampai 160 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya, sistem pencernaannya dipanjangkan itu bisa sampai 7,62 meter, ya. Nah, di mulut itu, makanan itu akan basah oleh kelenjar ludah. Kelenjar ludah ada 3 macam, ada parotid, ada submandibular, dan sublingual, gitu ya. Ada parotid, ada submandibular, dan sublingual. Nah, jadi dibasahi dan mulai dihancurkan karbohidrat dan lemak di mulut. Nah, makanya kalau kita ngemut nih, teman-teman coba rasain deh. Kalau kita ngemut makanan di mulut itu kadang-kadang manis, ya kan? Karena itu apalagi ngemut nasi. Karena itu sudah mulai di karena itu sudah mulai dicerna, diubah karbohidrat oleh enzim-enzim yang keluar dari ludah gitu. Nah, kemudian dia masuk ke esofagus atau kerongkongan yang menghubungkan mulut sama lambung gitu ya. Nah, di lambung itu akan bercampur dengan enzim dan asam lambung. Jadi di sana ada proses mixing dan churning. Mixing itu artinya apa? Jadi dicampur semua makanan itu, lalu ketambahan churning itu dipotong kecil-kecil gitu ya sebelum masuk ke dalam usus halus. Nah, selama 1 jam di dalam lambung sebelum masuk ke usus kecil. Jadi teman-teman sebenarnya kalau sudah makan itu nggak boleh langsung tidur gitu ya. Apalagi nih yang habis sahur nih. Kenapa? Karena di dalam lambung aja makanan itu 1 jam baru diproses. Nah, terus kemudian baru masuk ke dalam usus halus gitu. Jadi harusnya sekitar 2 jam itu nggak boleh tidur setelah makan, karena prosesnya seperti itu, gitu. Ya makanya kok habis makan, kok kadang-kadang enek gitu, perutnya nggak enak, iyalah
nggak enak lah, karena lambung masih bekerja selama 1 jam. Setelah lambung bekerja 1 jam, masuk lagi ke dalam itu, usus gitu ya. Jadi harusnya 2 jam sebelumnya itu tidak boleh tidur gitu ya. Makanya habis sahur itu sebenarnya nggak boleh tidur lagi ya karena ini alasan. Misalnya, kenapa dilarang tidur habis sahur gitu ya, karena ini gitu ya, proses pencernaannya belum selesai gitu ya. Oke. Nah, tadi kan semuanya, masuk ya dan diserapnya di usus kecil atau usus halus. Nah, panjang usus halus itu bisa 6,096 sentimeter. Sorry meter, 6 sampai 6 meter gitu ya. Dan ini adalah jonjot-jonjot usus halus atau kita namakan villi. Di dalam usus halus seperti ini, bentuknya kalau di, apa ya, animasikan seperti ini. Ya, jonjotnya yang seperti di atas itu yang saya buletin. Jadi semua zat makanan itu diserap di jonjot-jonjot atau villi usus halus ini, gitu. Nah, kemudian makanan ini akan masuk ke dalam sel darah yang di dalam villi kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini mekanismenya nanti kita jelaskan ya bagaimana mekanisme penyerapan makanan di villi ini. Apakah langsung tiba-tiba nembus villi atau seperti apa, gitu, ya. Nah, jadi ada 3 segmen yang kecil itu ya, ada yang duodenum, ada yang jejunum, dan ada yang ileum. Nah, yang paling pendek itu adalah duodenum. Jadi di duodenum tuh dicerna dulu, biasanya dicerna belum diserap biasanya. Yang diserap itu biasanya di jejunum sama ileum, ya. Yang tidak dicerna masuk ke dalam usus besar untuk dibuat menjadi feses, gitu. Oke, ya. Oke, sebelum masuk ke satu-satu kita bahas per zat gizi, bagaimana proses pencernaan dan penyerapannya. Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Oke, kalau nggak ada, yuk kita masuk ke karbohidrat dulu ya, bagaimana proses pencernaannya dan penyerapannya. Nah, apa yang terjadi saat makanan yang mengandung karbohidrat masuk ke dalam mulut, gitu ya? Karbohidrat tuh kita anggaplah nasi lah atau starchy food gitu ya, atau makanan yang berpati gitu. Nah, makanan dikunyah mastication terus. Nah, enzimnya ada di dalam, dibantu oleh enzim yang di dalam ludah gitu ya. Makanya manis tuh, akan mulai memecah starchy food atau makanan berpati menjadi glukosa. Nah, yang dipecah di dalam mulut itu hanya makanan berpati aja, lemak sama protein tidak, gitu ya. Nah, di lambung pati akan ketemu dengan asam klorida, makanya lambung kok asam banget ya karena ketemu dengan asam klorida dan enzim yang asalnya dari pankreas dan kelenjar apa namanya? Kelenjar empedu untuk memproses penghancuran makanan. Nah, di lambung itu bahkan belum 1 jam ini bisa 1 sampai 4 jam tergantung kesusuhan pencernaannya. Dan tidak ada penyerapan karbohidrat di lambung. Gitu. Ya. Tidak ada penyerapan karbohidrat di lambung. Oke. Nah, setelah dari lambung kita masuk ke usus halus. Di usus halus dicerna oleh enzim yang berasal dari kelenjar pankreas tadi. Ada nanti masuk tuh ke dalam usus halus ada amilase. Amilase itu adalah untuk memecah amilase berarti amilum berarti untuk memecah pati menjadi maltosa atau disakarida ya. Nah, di dalam usus halus oleh enzim amilase, enzim pankreatik ya dari pankreas. Nah, kemudian amilase tadi maltosa ini disakarida, dipecah lagi menjadi monosakarida dan yang siap diserap adalah monosakarida. Teman-teman ingat ya, yang diserap itu zat gizi itu yang paling simple, yang paling sederhana. Jadi kalau karbohidrat yang diserap itu adalah monosakarida. Lemak yang diserap adalah asam lemaknya. Jadi yang paling sederhana ya. Protein yang diserap ya asam aminonya. Begitu. Ya. Nah, yang memecahnya adalah bisa maltase. Maltase itu untuk mengubah maltosa menjadi
Apa? Glukosa, monosakarida maltosa apa? Nah, terus kemudian sukrase mengubah sukrosa menjadi 2 karbohidrat yaitu glukosa dan fruktosa. Lalu laktase mengubah dari laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ya, kalau maltosa mengubah glukosa gitu ya. Nah, kemudian setelah diubah, dipecah, itu kan sudah simpel tuh gitu ya yang perubahan menjadi monosakarida. Ya udah tinggal diserap di usus halus gitu. Nah, diserapnya bagaimana? Diserapnya oleh usus halus kan tadi oleh villi tadi ya diserapnya ya. Nah, cara penyerapannya bagaimana? Ada 4 cara penyerapannya itu ya. Ada difusi pasif, ada difusi fasilitas, ada transport aktif, dan ada endositosis. Proses penyerapan sel, bukan sel, zat gizi yang paling simpel ke seluruh tubuh di dalam villi. Itu ada 4 cara. Nah, difusi pasif itu artinya dia tidak memerlukan bantuan apapun, gitu ya, tidak memerlukan bantuan apapun. Kalaupun melalui protein ya bisa langsung melalui aja tanpa bantuan ATP misalnya. Biasanya itu dari konsentrasi tinggi langsung nembus gitu aja, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau difusi fasilitas, dia itu membutuhkan sedikit bantuan, bisa oleh ATP, bisa oleh protein gitu ya, untuk keluar masuk selnya gitu ya. Biasanya mengubah bentuknya dulu oleh si transmembran protein. Jadi difusi fasilitas itu bantuannya sedikit ya. Kalau transfer aktif memerlukan banyak sekali bantuan untuk molekul sel. Jadi biasanya pakai ATP dan pakai protein gitu. Lalu kalau endositosis itu sel itu menggunakan membran sel untuk menelan partikelnya dan jadi awalnya kecil nih seperti ini. Terus awalnya bentuknya seperti ini. Nah, lama-lama dia ditelan gitu, set gitu. Ya, dan dibawa langsung ke dalam sel gitu. Si endositosis itu. Nah, ini contohnya ya. Mekanisme penyerapan karbohidrat di usus halus. Yang pertama adalah pasif diffusion. Jadi difusi pasif dia tidak membentukkan bantuan apa-apa. Di luar itu biasanya konsentrasinya tinggi, di dalam konsentrasinya rendah. Biasanya yang masuk melalui difusi pasif adalah air biasanya ya. Air atau air biasanya yang kebanyakan ya karena dia tidak mengandung apa-apa ya udah tinggal nembus saja ke sini set gitu. Udah gitu ya. Nah, kalau difusi fasilitas gimana? Sama, dia dari konsentrasi tinggi ke rendah, tapi dia butuh bantuan sedikit protein. Jadi dia lewatnya mulai ke protein sini, protein yang ada di dalam membran, gitu ya. Dibantu dari luar, dibantu masuk ke dalam, gitu. Contohnya apa? Biasanya adalah fruktosa atau gula-gula monosakarida yang masuk dari difusi fasilitas, gitu ya. Bantuannya sedikit, lalu tetap dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Kemudian kalau aktif transport dia beda. Aktif transport itu dia itu konsentrasinya dari yang rendah ke yang tinggi. Jadi di dalam yang tinggi. Nah, berarti dia butuh bantuan banyak. Nah, makanya dia dibantu oleh biasanya adalah ATP gitu ya, oleh ATP. Nah, biasanya senyawa apa yang diserap ketika transfer aktif? Ada mineral, ada beberapa gula, dan kebanyakan asam amino itu biasanya masuk, jadi dia itu masuk ke sini dulu, lalu kemudian dikeluarkannya bantu oleh ATP gitu. Ya, karena dia butuh bantuan banyak energi. Nah, jadi ada mineral, ada beberapa gula, dan most of kebanyakan asam amino itu masuk melalui aktif transport. Itu, ya.
Tapi konsentrasinya dibalik biasanya dari makanya karena dibalik tadi konsentrasi rendah ke tinggi, makanya dia perlu bantuan gitu. Tapi kalau seperti ini passive diffusion ya enggak perlu karena dia dekonsentrasi tinggi ke rendah. Dan difusi fasilitas juga bantuannya sedikit gitu ya, nggak perlu ATP, hanya perlu protein aja. Kalau endositosis tuh jadi dia dimakan, jadi awalnya seperti ini, terus lama-kelamaan dimakan gitu ya, dan masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi mengelilingi dulu, baru kayak dimakan, baru masuk ke dalam sel. Itu adalah proses transport zat gizi yang ada di dalam sel gitu ya. Untuk masuk ke dalam sel itu bagaimana? Lewat tadi itu, lewat apa namanya? Lewat beberapa macam dipilih gitu ya, transport gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Ibu, maaf izin bertanya. Oke, silakan. Kan tadi penyerapan makanan itu memerlukan waktu beberapa jam gitu, Bu. Itu Mm-mm. di tiap manusia kan tentunya berbeda, Bu. Itu ada faktor yang khusus yang membedakan tiap-tiap manusia nggak, Bu? Terima kasih. Sebenarnya yang membedakan bukan faktor manusia, tapi faktor makanan apa yang dicerna gitu, Aulia. Gitu ya. Saya sama kamu proses pencernaan bisa sama kalau makanan kitanya sama. Misalnya, terus yang membedakannya apa? Kekomplekan makanan. Kalau kamu makan protein kompleks kayak daging, itu dipecahnya lama, gitu. Karena di sana ada serat-serat daging, gitu kan. Lalu ada proses fat yang mengikat protein, kompleks banget. Lalu kemudian di sana ada banyak vitamin dan mineral, ya. Beda halnya kalau air nggak dicerna. Beda halnya kalau kamu hanya makan nasi. Nasi dia kan nggak ada kompleks lain selain ya mostly lah ya, selain pati. Ya kan patinya gede banget, jadi dia lebih mudah dihancurkan. Gitu. Kalau antar manusia bisa sama, saya sama kamu misalnya ya. Kita makan nih, makan nasi sama katakanlah sama rendang gitu ya. Sama nih Aulia kita makannya. Itu proses pencernaan bisa sama waktunya. Yang lama adalah proses pencernaan rendangnya. Karena matriksnya kompleks banget gitu kan. Di sana ada protein, ada fat di makanan itu ya, ada otot, lalu kemudian ada vitamin, ada mineral, sama nasi beda lagi. Terus misalnya tambah lagi sayuran. Oh, makin makin lama lagi tuh karena sayuran itu serat. Motong-motongnya makin lama serat itu. Jadi teman-teman, semakin kompleks makanan itu semakin lama untuk dicernanya. Jadi bayangkan kalau kalian sahurnya, kalau sahurnya cuma oatmeal ya, itu cepat sebenarnya. Oatmeal sama air cepat itu dicernanya. Tapi kalau oatmeal sama susu mulai ningkat nih, karena susu protein kan agak susah dicernanya. Kalau makannya full misalnya pas sahur gitu ya, nasi, terus ditambah daging, ditambah sayur, udah itu lama karena kompleks banget yang harus dipecahnya gitu. Jadi bukan berdasarkan jenis manusianya ya Aulia, tapi jenis apa makanan yang dikonsumsinya. Semakin kompleks makanan yang dikonsumsi, berarti semakin lama proses pencernaannya. Gitu. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman silahkan. Oke, kalau nggak ada, nah kita masuk ke sini. Kan gulanya udah sederhana tuh, udah jadi monosakarida, berarti udah masuk dong ke pembuluh darah kan. Nah, di pembuluh darah si gula-gula itu ngapain? Jadi awalnya oleh darah dibawa ke liver melalui sistem porta hepatika. Nah, karena gula itu kan sistemnya larut dalam air, jadi nggak perlu protein yang membawa gula. Nah, sampai pada sel liver atau hati, gula sederhana yang bukan glukosa, misalnya ya, ada fruktosa atau galaktosa misalnya gitu ya, itu kita konversi dulu menjadi glukosa. Jadi semuanya dikonversi dulu menjadi glukosa di liver. Kemudian glukosa masuk ke dalam sel liver, bisa sebagai glikogen dan baru glikogen itu dilepaskan ke aliran darah. Nah, kalau misalnya gula berlebih, berarti dia disimpan di hati.
Makanya orang yang kelebihan gula dia bisa diabetes karena hati tidak menyimpan terlalu banyak gula yang seharusnya dirilis. Kan dia terlalu banyak, hati nggak bisa nih ngerilis. Gitu ya, akhirnya dia diabetes, akhirnya gulanya sangat tinggi gitu ya. Nah, kemudian kan glukosa tadi dirilis ke aliran darah, kemudian masuk ke semua jaringan sel kita, otot kita, gitu ya. Nah, terus kemudian glukosa dia bisa digunakan sebagai energi atau disimpan, gitu ya. Nah, kemudian glukosa itu akan dibawa oleh protein khusus transporter ke seluruh tubuh. Jadi untuk mempercepatnya bukan hanya lewat darah, tapi juga dibawa oleh protein transporter khusus yang untuk mempercepat dia sampai ke seluruh tubuh gitu ya, si glukosa dari hati itu namanya GLUT atau glucose transporter yang ada di semua sel tubuh. Kalau pada otot, transporternya kita sebut GLUT1 dan GLUT4. Nah, kemudian kalau pada saat istirahat, jadi bedanya apa? Jadi kalau otot istirahat, misalnya kayak gini nih kita santai, itu pakainya GLUT1 untuk memasukkan glukosanya. Tapi kalau kita aktif bekerja atau insulinnya naik, maka kita pakainya GLUT4 gitu ya. Jadi untuk lebih meningkatkan mempercepat glukosa sampai ke dalam otot. Kalau ketika aktif ototnya pakai GLUT4, tapi ketika dia tidak aktif pakai GLUT1 atau fase istirahat. Ya, gitu. Nah, jadi setelah sampai sel tubuh tuh ngapain tuh glukosa? Gitu ya. Ada beberapa kemungkinan terjadi. Nah, kalau misalnya glukosanya masih ada pada sel hati atau sel liver, dia disimpan sebagai glikogen. Kemudian dikonversi glikogen itu menjadi asam lemak dan dilepas ke aliran darah atau tetap menjadi glukosa untuk mengaliri aliran darah. Gitu ya. Nah, jadi kenapa kalau kelebihan glukosa bisa menjadi lemak? Karena ini prosesnya. Jadi, glukosa dalam darah itu kan sampai pada sel otot atau jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu jaringan menyimpan lemak. Nah, glukosa ini sebagai energi. Nah, kalau tidak digunakan sebagai energi, dia bisa dikonversi menjadi lemak. Gitu, teman-teman ya. Nah, jika disimpan, glukosa itu dapat berikatan dengan glukosa lainnya membentuk kompleks karbohidrat dan dikenal sebagai glikogen. Glikogen kita terus disimpan sampai dia dibutuhkan. Contoh penggunaan glikogen ya pada saat ini, pada saat kita puasa. Makanya kok ketika puasa meskipun kita tidak makan selama lebih dari 8 jam, tapi kita tetap kuat karena energi kita dipakainya adalah glikogen. Jadi cadangan energi, bukan glukosa. Ketika saat kita tidak puasa, yang dipakai oleh tubuh itu adalah glukosa langsung gitu ya dari makanan. Tapi ketika puasa, yang dipakainya adalah glikogen gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah aliran glukosa setelah makan gitu ya. Jadi dari GI tract itu kan bentuknya glukosa. Kemudian masuk ke dalam hati, glukosa itu diubah menjadi glikogen, menjadi asam lemak, dan menjadi alpha glycoliposfat. Nah, ini diubah menjadi lemak nih, si asam lemak dan alpha glycoliposfat ini. Jadi, asam lemak itu udah diubah di dalam hati dari glukosa menjadi asam lemak. Nah, lemak tadi disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Itu si alpha glycerol dan asam lemak itu simpan di jaringan lemak. Nah, kalau glikogen tadi disimpan di dalam hati untuk nanti digunakan. Kalau glukosa langsung itu bisa digunakan untuk memberi makan atau memberi energi pada seluruh tubuh kita untuk glukosa langsung. Atau bisa juga glikogen itu disimpan di dalam otot untuk nanti dibutuhkan ketika otot bekerja lebih keras gitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman? Silahkan.
Ada yang tanyakan? Ini hanya sampai glukosa aja ya. Nanti yang lemak, proses pencernaan lemak sama protein nanti kalian cari aja gitu ya. Ada yang tanyakan silahkan. Oke. Kalau nggak ada, ini ada tugas untuk nanti tanggal 30 gitu ya, ketika kita ketemu pasca Idul Fitri. Jadi dibagi menjadi 2 orang ya. Jadi tiap kelas itu kan ada 40, jadi ada 20 kelompok tiap kelas. Nah, carilah produk yang diformulasikan sebagai pangan khusus baik untuk atlet. Misalnya saya kasih contoh aja ya, elemen gitu ya. Atau orang yang sedang berolahraga. Contohnya misalnya GU Energy Drink atau diet berat badan, misal WRP, atau pangan khusus lain yang ada di pasaran, contohnya kemarin Peptisol gitu ya. Nah, tolong kalian baca tuh komposisinya. Dianalisis komposisi dan informasi nilai gizinya. Kan ada komposisinya apa aja. Nah, jelaskan secara rinci kenapa produk tersebut memakai komposisi tersebut. Misalnya, kalau nggak salah WRP pakai fiber, kenapa gitu ya. Nah, sebutkan komposisi intinya aja. Misalnya WRP kan yang beberapa ya, yang di-highlight itu adalah low gula, berarti biasanya dia itu pakainya stevia mungkin ya, atau ditambah fiber. Nah, lalu kemudian jelaskan bagaimana pengaruh ke informasi nilai gizinya. Apakah ngaruh tuh penggunaan stevia dan fiber tuh ke nilai gizi yang ada di WRP, misalnya seperti itu ya. Lalu bandingkan dengan produk komersil sejenis yang tidak diperlukan oleh pangan khusus. Misalnya WRP kalian bandingkan dengan susu bubuk Denko biasa misalnya, begitu ya. Nah, tolong dikaji seperti itu ya, perbandingan-perbandingan seperti itu dan penjelasan ingredients-nya dibuat dalam minimal 3 halaman. Jadi nggak usah ada cover ya. 3 halaman tuh nggak ada pendahuluan, nggak ada apa-apa, langsung aja penjelasan. 3 halaman times New Roman 12 spasi 1,5. Itu minimal 3 halaman ya. Nah, antar kelompok tidak boleh sama produknya. Gitu ya. Kalau antar kelas gimana, Bu? Usahakan beda, usahakan beda, usahakan beda. Tapi dalam satu kelas jelas tidak boleh sama produknya. Nah, tolong upload dalam bentuk makalah di PDF gitu ya. Selain makalah juga dibuat PowerPoint-nya. Nah, makalah dalam bentuk PDF dan PowerPoint silahkan dikumpulkan maksimal 29 Maret 2026 ya, hari Minggu pukul 20.00 di Drive. Nanti kita presentasikan 30 Maret 2026. Apakah mungkin, Bu, satu kelas dipresentasikan 20 orang? Ya, sebenarnya nggak mungkin, tapi nanti saya akan pilih random siapa yang akan presentasi. Jadi memang semuanya harus siap-siap. Ingat ya, Bu, presentasinya nanti dikumpulkan di satu laptop aja gitu. Jadi tinggal presentasi gitu ya. Oke? Ada yang tanyakan dulu tentang tugasnya? Silahkan, jangan lupa difoto ya nanti ingredient atau tampak depan produknya. Ada yang tanyakan dulu tentang tugasnya? Silahkan teman-teman. Paham tidak tugasnya? Atau biasanya PJ mau tanya tugasnya paham tidak? Atau siapapun yang nggak jelas tugasnya? Aura, Fandi, jelas nggak? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Oke, jelas ya. Tugasnya ya, apa ya? Jadi silahkan buat dalam berkelompok sebanyak 2 orang. Jadi nanti kelas A 20 orang, kelas B 20 orang, 20 kelompok, kelas B 20 kelompok. Oke? Produknya nggak boleh sama. Ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, terima kasih ya atas perhatiannya. Kemudian, sebentar, saya di-skip dulu. Kemudian kita ketemu lagi di hari Senin sekitar 2 mingguan lagi gitu ya, tanggal 30 offline seperti itu ya di kampus. Kemudian kalau kemarin ada yang minta, Bu, mau dipindah jadwalnya, misalnya mau kelas Fandi dulu ya, atur aja lah. Yang penting ada yang jam 13 sama yang ada jam 14.30 gitu ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman?
Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, saya akhiri. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. Kita ketemu lagi ya di hari Senin. Oh iya, saya pesan aja. Saya ada tambahan pesan dari Ibu dan Bapak pengampu Pempro. Katanya kalau produknya belum jadi, terus aja di trial. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa berkelompok dengan teman-temannya, mungkin di libur ini bisa trial produk gitu. Titipan, titipan pesan. Ya. Oke, terima kasih. Selamat berlibur teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.